Halo teman-teman, hai. Balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Yang baru hadir jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Mas Do Oracle. Oke teman-teman, aku akan munculin kartunya. Hari ini aku ingin bacain dia hal ini terjadi karena dia sombong dan angkuh gitu loh. Jadi teman-teman gini ya, ada orang ya yang mungkin meninggalkanmu, yang pergi ya, yang kehidupannya berubah ya, yang kehidupannya tuh jatuh banget karena apa? Karena ada kesombongan di hatinya. Karena memang terkadang teman-teman sungguh ya sifat sombong ini yang akan menghancurkan kita. Jadi semoga dengan pembacaan ini jadi pembelajaran buat kita ke depan untuk menghilangkan sifat sombong dan angkuh. Ya, semoga ada hal positif yang bisa kalian pelajari. Akan ku shuffle dulu. Teman-teman ingat nih baca umum ya, nih bisa cocok bisa enggak gitu ya, energi banyak orang ya. Dan andai kata nggak resonate, ambil yang positif aja gitu ya, jangan diambil pusing ya. Aku sini baca pakai Black Oracle sama kartu Green Tarot ya. Pakai tarot sama kartu Oracle aku pakai. Oke. Hal ini terjadi karena dia sombong dan angkuh. Ini bisa karena hukum karma ya, bisa termasuk sih ya gitu. Karena ada yang DM aku sih semalam. Dan ini menarik menurutku. Mas coba bacain dong mas, kok dia kehidupannya berubah sih setelah tidak bersama aku gitu ya kan. Aku lihat makin jatuh. Ada apa sih? Nah ini pas aku baca sekilas, oh ternyata tentang kesombongan. Oh ini bagus kok, angkat nih. Semoga jadi pembelajaran buat kita. Baik, akan kita munculin kartunya. 5 kartu dulu ya. Baik, dari kartu yang pertama di sini kemudian ada gambaran The Devil. The Devil teman-teman itu adalah gambaran sifat ya, yang dimana sifat atau rasa di dalam tubuh seseorang ya, itu ingin melakukan karena apa? Karena ingin melakukan hal yang negatif ya. Karena ada rasa inilah sombong tadi. The Devil ini sombong ya teman, sombong, angkuh ya. Contohnya gini ya, dia diberikan kepercayaan nih, pasangan yang setia, dia selingkuhin ya. Atau dia diberikan kepercayaan gitu ya, diberikan kepercayaan untuk dapat pasangan gitu, dia cari yang lain. Kenapa? Karena menurut dia, dalam hati dia, dia ini ganteng banget, cantik banget gitu. Gampang sih cari yang lain. Kalau nggak ada kamu tuh, ya kamu itu hanya permainan buat aku. Ini menurut dia tuh The Devil. Apa ya? Melakukan ke rutinitas yang salah gitu ya. Nah, di dalam hubungan karena hanya ingin nafsu belaka, itu The Devil juga ya. Di dalam hubungan karena ingin hartanya saja, itu juga The Devil juga. Kenapa tuh tak ada sifat sombong? Aku bisa gini karena aku ganteng, karena aku cantik. Nih teman-teman, ini awal kehancurannya ya. The Devil teman-teman identik dengan kehancuran. Kenapa nih? Disambung dengan kartu The Hammer. Mensabotase diri sendiri. Orang kalau sudah memiliki rasa sombong, rasa angkuh ya, dia itu akan lupa akan daratan kalau kita sebut ya. Ya. Karena apa? Dia merasa tinggi, merasa hebat ya, maka itu dia berani kayak, loh kok bisa ya mas, aku lihat dia ini kok bisa selingkuh sih gitu ya. Kok bisa sih dia ini menjatuhkan orang lain, kok bisa sih dia menipu orang lain. Itu tadi guys. Karena menurut dia nggak akan ketangkep, dia nggak akan ketahuan selingkuh, nggak akan ketahuan aneh-aneh. Karena apa? Rasa sombong tadi. Dia merasa, wah aku nih hebat dalam menyembunyikan. Aku nih hebat kayak gini, aku nih ganteng, aku nih cantik. Orang akan memaafkan aku ya. Itulah awalnya. Ya awalnya mungkin berjalan lancar ya. Lancar, tapi lama-kelamaan sifat sombongnya ini memupuk terjadi besar ya. Timbullah sabotase. Dia sendiri yang merusak dirinya ya, bukan orang lain. Ya bukan karena ada orang lain yang iri sama dia, bukan. Tapi dia sendiri yang merusak. The Devil ini salah satu sifat toksik ya. Toksik itu nggak harus ya jahat atau apa, tapi ini bisa yang intinya merusak. Ini toksik ke dirinya. Dia merusak dirinya sendiri gitu loh. Ya. Dengan PD-nya dia yakin akan dapat pengganti. Apakah yakin dia akan dapat pengganti gitu? Ya kan gitu logikanya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini juga selain The Devil disambung dengan Nine of Cup ya. Yang cocok banget tiga ini. The Devil kalau udah digandeng dengan Nine of Cup ini udah yang paling komplit, yang akan parah hancurnya. Kenapa? The Devil rasa sombong dan angkuh. Nine of Cup rasa tidak pernah cukup, tidak pernah puas gitu loh. Udah dapat pasangan, pengen lagi lah. Aku selingkuh lagi diam-diam, aku nggak cukup satu nih, dua nih. Jadi kalau aku bosan ada pengganti. Nah ini dengan rasa sombongnya tadi. Dan digabung nine of cup ya. Rasa tidak pernah puas. Aku bisa nih ya, apalagi aku kayak gini nih, kayak gini ya. Karena dia masih diberikan kesehatan. Diberikan ini bukan dia lakukan ke positif, tapi malah dibuatnya ke negatif ya. Aku bisa memorotin harta dia nih ya. Karena aku kayak gini, aku udah yakin banget bisa ya. Jadi ya,
Orang kayak gini sulit banget ya akan berubah gitu. Ini karena ada sifat sejatinya, sifat alaminya, ya. Jadi gini, Nine of Cup ini dia ini nggak pernah puas ya. Udah dapat harta ini, aku pengen ini lagi, pengen ini lagi. Itu bagus kalau di ke positif, dia akan jadi kerja keras. Tapi karena ini digandeng dengan the devil, Nine of Cup-nya jadi negatif. Dia cari jalan pintas, ya. Udah ada pasangan, ya dia selingkuh lagi karena nggak pernah cukup, nggak pernah puas, dan dia merasa sombong bisa dapat yang baru. Di kekayaan, udah diberikan kepercayaan, udah diberikan jabatan, udah diberikan harta, nggak cukup, pengen beli ini, padahal gaji nggak cukup. Jadinya apa ya? Dia berhutang, dia bisa jadi mencuri, menipu orang lain. Ini tadi guys, inilah kalau udah digandeng dua ini, ya kacau. Yang awalnya mensabotase itu hanya jatuhnya sekedar reputasi yang rusak, jatuhnya ke X. X ini menghancurkan, merusak semuanya. Kalau di hubungan jadi berpisah, bercerai. Kalau di pekerjaan dia mensabotase dirinya, X ini dia jadi dipecat, bisa. Kalau di usaha jadi hancur usahanya. Ini dia X nih, ya. Nah, barulah muncul Nine of Swords, baru penyesalan. Nah, nih kan. Jadi apa nih? Ada pembelajaran di sini, ada teman-teman. Terkadang memang yang kita udah diberikan nih sama Tuhan ini udah masing-masing udah ada jalannya, ya. Dia diberikan segini kegantengan, segini kekayaan. Kalau udah dipakai ke positif, alangkah bahagianya pasangan bahagia, ya. Dapat yang ganteng, rajin, soleh, sampai yang cantik soleha gitu ya. Tapi itu tadi guys ya, terkadang manusia sering lupa, ya. Saat diberikan kepercayaan lebih sama yang Maha Kuasa, dia gunakan untuk yang negatif, ya. Ini dia. The Devil ya, lari ke Nine of Cup, ya, tidak pernah cukup. Akhirnya apa? Hancur sendiri, dia menghancurkan, ya. Usahanya habis, ketahuan selingkuh dia ditinggalkan, nggak ada yang mau. Orang pun akan jadi bisa menilai loh gitu, ya. Nanti udah ketahuan, aku tinggal cari yang lain loh. Dia pikir reputasinya nggak rusak, udah tersabotase. Orang-orang tahu, oh ini sih tukang selingkuh, buat apa ganteng atau cantik aku nikahin, buat apa aku giniin gitu ya kan. Tapi ingat, pembacaan aku ini tidak selalu melulu tentang orang yang ini nih, orang yang negatif. Tidak, ini hanya segelintir, kita buat bilang aja oknum ya. Tidak semua orang kayak gini. Ya, ada juga kok orang yang ganteng dan cantik itu wah soleh banget, soleha banget, baik banget gitu. Ada. Ya, dia gunakan ke positif, tapi ada pula yang negatif. Nah, ini kebetulan pembacaannya. Kenapa dia bisa hancur? Kenapa dia bisa gagal, bisa tenggelam? Nih dia sendiri yang merusak, ya. Tadi ingat apa kuncinya? The Devil dan Nine of Cup ini. Andai kata ini dia hilangkan, andai kata dia ini jalannya jalan lurus ya. Ini berbalik ceritanya nih, indah banget ya. Maka dia akan sukses gitu. Tapi sayang, dia nggak bisa. Nine of Swords barulah penyesalan. Nine of Swords ini gambaran penyesalan ya, gambaran kayak terduduk lesu, lemas saat udah kayak apa, udah melihat dia nih, udah ditinggalkan, udah habis hartanya, udah segalanya lah. Atau Nine of Swords ini juga bisa gambaran pembalasan buat dia, misalnya dia yang selingkuhin kamu, dia akhirnya ditinggalkan ya, hilang. Kalau dia mau memorotkan harta kamu, ini habis semuanya ya. Karena dia mau harta kamu, dia akan keluar aja. Ini kalau hal yang haram itu teman-teman, Tuhan tuh ada jalannya. Tiba-tiba habis aja tuh uang gitu, nggak akan pernah ketemu gitu ya. Ada aja tuh tiba-tiba ban meletus lah, atau ada yang sakit lah, nggak akan pernah kesimpan karena haram gitu loh, karena negatif ya. Maka itu jangan bangga untuk orang-orang yang seperti ini. Itu tinggal tunggu kehancuran ya. Kita lanjut nih, avoidance. Apa ini? Dia ya, karena dengan rasa sombongnya ini, dia itu nggak mau dengar masukan orang lain. Nah, ini dia nih penyakitnya ya. Banyak yang menasehati dia, mungkin karena ya itu tadi, dia itu berkarismatik ya. Banyak sih yang peduli sama dia gitu loh. Tapi nah dia sendiri yang itu makanya mensabotase juga, ini pantulan di bawahnya ya. Dia itu menghindari mungkin dari keluarganya yang nasehatin. Udahlah jangan gini, ini nggak baik. Dia, lah kamu siapa ngatur-ngatur aku? Ini kehidupanku kok, aku udah gede kok. Ya, ini hakku ya. Ini alasan manusia yang kayak gini suka gitu ya. Ini hakku untuk hidup kok kamu yang ngatur ya. Orang menasihati karena sayang gitu. Nah si dia menganggap orang ini kayak iri, padahal bukan iri. Orang tuh ingin nasehatin agar dia ini berubah. Tapi itu tadilah karena ada devilnya yang tadi, the Nine of Cup-nya yang tadi, dia sombong dan angkuh tadi, nggak mau dengar, nggak masuk ya. Sulit gitu loh dinasehatin ya. Abundance, dia merasa dirinya yang paling tinggi, dia merasa dirinya yang paling kuat. Dia merasa dirinya paling segala-galanya deh gitu ya. Orang kalau udah merasa paling terpaling gitu ya, nggak akan dengerin omongan orang lain gitu ya. Mau bagaimanapun kamu nasehatin gitu ya, bagaimanapun kamu kasih gambaran, dia akan nggak peduli.
nanti dia akan tersadar sendiri kayak sudah jadi nine of sword gitu. Saat udah terjadi, saat nasi udah jadi bubur gitu. Ya, kalau telur udah jadi mata sapi gitu kan nggak mungkin jadi telur lagi gitu ya. Makanya aku pakai gambar depannya gambar telur sama gambar ayam gitu. Kayak telur dan netas gitu. Udah nggak bisa dikembaliin, kita nggak bisa mutar waktu ke belakang gitu ya kan. Jadi alangkah sayangnya, alangkah ruginya orang ini. Nah, jadi teman-teman, inilah yang aku ingin angkat nih agar kita ini jadi pembelajaran ya. Ini baik untuk diri aku sendiri nih ya. Ini juga pembelajaran buat aku gitu ya. Kalau kayak gini nih tidak ada manfaatnya, teman-teman, gitu loh. Sombong, angkuh gitu loh. Terkadang pun gini, ya kita pun yang udah dewasa, ini apa aku juga dari pembelajaran nih. Aku dulu tuh sangat jarang ya dengerin nasihatin adik aku. Ternyata ada benernya juga gitu loh. Jadi jangan kita anggap mentang-mentang kita udah tua gitu, nggak butuh nasihat dari yang muda. Terkadang ada waktunya yang tua itu butuh nasihat yang muda, dan ada waktunya yang muda butuh nasihat yang tua. Yang penting saling menghargai saja. Kalau ada yang nasihatin kita dengerin, kalau cocok sama kita ambil gitu. Kalau nggak cocok ya sudah. Ya. Ini lagi kita balik ke cerita orang ini. Kenapa dia menjadi seperti ini? Karena ada kesombongan dan keangkuhan ya. Udah merasa paling terpaling lah. Terus udahlah merasa sombong ini, tak pernah puas pula ya. Udah diberikan yang cantik, yang ganteng, udah dikasih harta, masih nggak pernah cukup, masih nggak pernah cukup gitu loh. Itulah kenapa di negeri ini guys, kenapa koruptor itu nggak pernah habis, nggak pernah hilang. Padahal udah berapa banyak kekayaan dia. Karena itu tadi sifat nggak pernah puas tadi. Akhirnya ketangkap sendiri kan, ujung-ujungnya itu contoh nyata juga tuh kan. Nah itulah teman-teman, andai kata dia main aman, main safe, mungkin bukan aku membela gitu ya. Ya mungkin nggak kejadian gitu. Tapi itulah jalan Tuhan untuk mengangkat yang kotor-kotor agar pembersihan ini termasuk pembersihan untuk dirinya. Ya, kita lanjut nih. Taktik kontrol. Di sini guys, orang kayak gini, dia itu hanya memikirkan diri sendiri. Memang dia ini pintar banget ya, banyak banget solusinya. Maka itu dia dalam mencari uang, harta itu gampang. Tapi sayangnya dengan menginjak orang lain ya. Jadi bantu loncatan, contoh kamu udah setia, harta kamu udah dikuras dia gitu ya. Tapi rupanya dia nikah lagi sama yang lain. Gini lagi. Itu tadi guys, caranya dia itu pandai meluluhkan hati kamu agar menyedot harta kamu untuk dia gunakan ke hal orang lain, ya kan? Jadi memang dia taktiknya banyak, cara mengkontrolnya banyak, tapi caranya salah. Menginjak orang lain gitu loh. Nah, ini salah satu kehancuran juga. Karena di sini dia memumpuk hukum karma. Nanti dia terima sendiri akibatnya. Mungkin sekarang buktinya masih aman-aman aja dia mas. Udah hartaku dikerus sama dia, udah habis. Dia selingkuh, nikah lagi. Mungkin saat ini dia aman. Kedepannya, guys ingat, di dunia ini guys kita akan dibalas ya apa dengan yang kita perbuat tuh udah paling udah paling fix sih, itu hukum tabur tuai gitu. Tapi nggak langsung dibalas kontan, pasti ada prosesnya gitu. Tinggal tunggu waktunya aja gitu loh ya. Nih Kis, banyak yang peduli sama dia sebenarnya. Banyak yang sayang sama dia. Mungkin dulu dia orang baik-baik, tapi saat dia udah sadar dia ada kelebihan, dia gunakan ke hal yang salah. Inilah tadi. Maka itu banyak banget yang mantul yang nasehatin dia, tapi nggak mau dengar ya. Ini salah loh, ini nggak benar loh ya. Kis ini gambaran orang yang mencintai dia apa adanya, bisa keluarganya, bisa sahabatnya gitu. Ya miris mungkin teman-temannya, keluarganya, ini nggak baik loh, nggak benar loh. Tapi itu tadi, dia nggak mau dengerin juga ya. Jadi hancurlah semuanya. Nih, dia akan berdalih, aku nih kerja loh, kamu kok gini banget sih gitu ya. Ini dalih dia. Padahal kerjanya ya nipu orang, ya selingkuh gitu. Ya, dalih-dalih orang ini banyak gitu. Nih, aku nih tahu nih, aku nih salah kayak gini, tapi ini udah jalanku, kamu jangan nasihatin aku ya. Entah disangkikan angku dan sombongnya gitu. Ya. Nih. Dan aku di sini tuh belajar banget loh, ini nih ternyata pembelajaran buat aku. Tapi sayangnya ini hanya kebohongan, hanya di mulut ya. Dia bilang, ini jadi pembelajaran deh buat aku nggak akan buat lagi. Tapi sayangnya masih kejadian. Itu tadi guys, kalau kita hanya ya sadar karena tapi hanya di omongan, nggak di hati ya gini ya. Karena semua orang bisa berucap ya, anak kecil aja bisa ngomong ya aku nggak buat lagi. Tapi apakah hatinya berbuat lagi? Nah ini kita nggak tahu. Jadi orang ini ternyata ya udah kejadian nih, tapi nggak terlalu besar. Misalnya contoh jatuh atau ketahuan selingkuh mungkin masih dimaafkan. Dengan dalih aku nggak buat lagi deh, aku akan berubah. Tapi hanya sebatas di mulut. Karena basicnya orang ini angkuh dan sombong gitu ya. Dia masih berbuat lagi dan jadinya apa? Inilah dia. Ya jadinya apa? Terjadilah. Ya. Kalau hanya sekedar berucap semua orang juga bisa. Terakhir nih, setelah kejadian nih, udah kejadian Nine of Swords nih pantulannya di bawah ya.
Baru dia mikir, oh aku yakin dia masih sayang sama aku nih. Aku tuh ingin cerita loh, ternyata aku salah. Nah, udah terlambat ya. Dia baru sadar kalau ada yang peduli sama dia atau kamu sayang sama dia saat apa? Saat udah kejadian, saat dia sudah terjatuh, saat dia sudah ditinggalin, saat udah nggak ada harta, saat dia udah nggak ada apa-apa, barulah dia sadar, barulah dia itu datang ke kamu sambil ngemis, maaf ya, aku salah. Maaf ya gini. Apakah kamu akan memaafkan? Mungkin memaafkan, tapi apakah akan kembali? Belum tentu. Nah jadi ini aku ingin angkat tema ini karena aku semalam personal ya. Tuh menarik banget ceritanya gitu ya. Ternyata memang di dunia ini nggak ada yang abadi teman-teman. Baik dari segi harta, kegantengan, kecantikan gitu ya. Paras lah kita sebut. Makin bertambah umur ya kita akan bertambah tua gitu. Paras kita bisa. Jadi ganteng dan cantik itu bisa mengurang gitu. Kekayaan ya. Mati kita, meninggal kita, nggak kita bawa mati gitu. Orang-orang akan memperebutkan harta warisanmu gitu. Jadi buat apa disombongkan? Buat apa menjadi angkuh? Ya. Semoga teman-teman pembelajarannya pembacaan kali ini bukan aku sok-sok menasehatin, bukan. Ini juga pembelajaran buat aku ya. Maka itu aku kalau personal tuh aku selalu mencari yang positifnya gitu. Oh ternyata kayak gini ya. Tidak selamanya harta membuat kita itu bahagia ya. Tidak selamanya kegantengan, kecantikan itu akan menyelamatkan kita gitu ya. Maka itu ya jalanlah yang lurus-lurus ya. Ingat hukum karma itu ada ya. Jadi teman-teman ini yang terjadi kalau kamu bertanya kenapa sih si dia mas mantan aku ini saat bersama yang baru ditinggalin. Ya kenapa sih dia ini udah kayak tiba-tiba jatuh ya. Mungkin dan kita nggak bisa hina dia teman-teman. Kita nggak bisa merendahkan dia. Semoga dengan ini dia jadi berubah ya. Dan ini jadi pembersihan buat dia. Kita nggak pernah tahu ya. Orang akan berubah ke depannya, malah dia mungkin menjadi lebih baik dari kita. Maka itu aku nggak pernah merendahkan orang lain gitu. Ya, cuman ini jadi kita pembelajaran aja. Kalau dia nggak berubah juga ya itu kembali ke dianya lah. Kalau nggak ada pembelajaran buat dia ya udah ya bagaimana lagi gitu. Berarti dianya aja nggak mau belajar ya kan. Oke lah teman-teman, mungkin sampai sini aja ya. Semoga Anda bisa diambil hikmahnya gitu. Teman-teman yang ingin dibacain juga personal gitu ya, monggo japri aja di Instagramnya Masdo di @masdooracle ya. Ini kita akhiri aja. Aku minta maaf dulu nih kalau ada salah kata, salah ucap. Kita akhiri. Akhir kata, salam dari Masdo. Dadah guys, dah.